Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelompok 39. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Bu Anis selaku Ibu Lurah telah menerima dengan baik anak-anak kami kelompok 39. Semoga saya berharap di masa pandemi COVID-19 ini anak-anak tetap mampu memberikan sumbangsih tenaga dan pikirannya untuk masyarakat di Tanah Kali Kedinding. Semoga kehadiran anak-anak kami kelompok 39 bisa memberikan manfaat, kebaikan, dan solusi setiap masalah yang ada di Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan atau tindak tanduk dari kami, dari anak-anak kami yang kurang berkenan di masyarakat Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Saya selaku dosen pembina lapangan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, rezeki yang berkah. Dan saya ucapkan semangat bekerja untuk anak-anakku kelompok 39. Semangat berinovasi, semangat untuk berkreativitas, semangat untuk membantu sesama manusia. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasi panjenengan untuk menerima teman-teman KKN dari Universitas UPN Veteran, yang mana pada kesempatan kali ini rekan-rekan atau adik-adik kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan warga masyarakat di wilayah RW 9, terutama di wilayah RT 1 sampai 9. Kami mohon bantuan daripada Bapak RT 1 sampai 9 untuk bisa membantu dalam pelaksanaan KKN kali ini. Karena apa? Teman-teman atau rekan-rekan dari UPN ini merupakan pembelajaran beliaunya teman-teman ini di lapangan. Jadi kami mohon bantuan Pak RT 1 sampai 9 dalam kesempatan ini untuk bisa mendukung, memberikan support apapun yang program-program dari teman-teman UPN dalam kesempatan kali ini bisa secara maksimal memberikan ilmunya kepada warga masyarakat di wilayah RW 9. Jadi kami mohon bantuan daripada Bapak Ketua RT 1 sampai 9, mohon dukungannya dikarenakan kesempatan kali ini teman-teman atau rekan-rekan dari UPN Veteran bisa mengabdikan kepada masyarakat di wilayah RW 9 Kelurahan Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran. Terima kasih atas bantuannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita barokah. Semoga kita bisa memberikan kesempatan kepada rekan-rekan UPN Veteran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, barokah, kesehatan bagi kita, bagi keluarga kita, bagi seluruh warga RW 9. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Yoyo selaku Kepala RW 9,
Yang saya hormati kepada Bapak-bapak selaku Kepala RT, yang saya hormati kepada Bapak dan Ibu masyarakat Tanah Merah Utara. Yang saya banggakan kepada teman-teman kelompok 39 yang telah hadir mengikuti acara pembukaan kegiatan kuliah kerja nyata melalui via online atau daring pada hari Selasa 13 Juli 2021. Terima kasih atas partisipasi waktunya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita bisa berkumpul meskipun melalui via online. Selain itu, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Para hadirin yang saya hormati, sebagaimana tema kuliah kerja nyata pada hari ini, pengembangan potensi pariwisata lokal dan penguatan ekonomi kreatif di masa pandemi COVID-19. Sebagaimana pada acara hari ini, bahwa pemaparan materi dari setiap divisi kelompok kami yang selama ini kami tempuh di bangku Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Diharapkan para hadirin khususnya dan kita semua pada umumnya bisa mendapatkan gambaran soal ekonomi kreatif dan bahayanya virus COVID-19 yang semakin merajalela. Kedua, tanpa basa-basi, acara hari ini saya menyatakan dimulai dan dibuka. Kami berharap semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi warga RW 9. Mungkin hanya sampai di sini saja sambutan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang selebihnya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Edukasi akan menyampaikan program kerja Divisi Edukasi. Yang pertama yaitu video tutorial masker 2 lapis. Video masker tutorial 2 lapis ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pemakaian masker 2 lapis yang benar. Melihat bahwa saat ini kasus COVID-19 semakin meningkat dan pemakaian masker 2 lapis merupakan salah satu pencegahan yang efektif. Untuk video tutorial masker 2 lapis ini akan kami upload ke YouTube pada tanggal 16 Juli 2021. Kemudian link akan dibagikan ke warga dan warga menerima. Untuk yang kedua, video animasi pengamalan sila Pancasila. Video ini bertujuan untuk mengedukasi anak-anak supaya mereka dapat melakukan sila-sila Pancasila dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Video ini akan kami upload ke YouTube pada tanggal 15 Juli 2021 dan kemudian link akan dibagikan ke warga dan warga menerimanya. Untuk program kerja selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Ya, untuk program kerja selanjutnya yaitu poster tentang COVID-19. Nah, jadwal pelaksanaannya itu di hari Rabu tanggal 14 Juli tahun 2021. Materi yang disampaikan itu nanti ada 3 poster edukasi mengenai COVID-19. Yang pertama adalah himbauan 5M, yang kedua adalah ajakan untuk ikut vaksinasi, dan yang ketiga adalah pola hidup sehat. Nah, mekanisme dari program kerja ini yaitu nanti poster-poster ini akan dipasang pada tempat-tempat yang strategis, 3 tempat untuk masing-masing poin tadi, dan disebarkan pada masyarakat sekitar supaya pesan yang ada pada poster itu tersampaikan. Ya, baik, selanjutnya untuk banner COVID-19, untuk mulai pemasangan pada sepanjang jalan maupun sudut-sudut desa akan kami pasang pada hari Rabu tanggal 14 Juli, yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga hidup sehat maupun kewaspadaan terhadap virus baru. Untuk materi-materi yang nanti tertuang dalam banner ada 6. Yang pertama terkait dengan penularan virus melalui droplet, kemudian kedua pentingnya memakai masker, kemudian yang ketiga waspada virus varian baru.
Yang keempat, imunitas tubuh di kala pandemi. Yang kelima, tentang pentingnya vaksinasi. Dan yang keenam, tentang rute transmisi penularan COVID-19. Yang selanjutnya ada hidroponik. Mekanisme kegiatan ini, proker ini merupakan proker kolaborasi antara Divisi Edukasi, Divisi TTG, dan Divisi Pemberdayaan yang nantinya akan memuat tentang peragaan dan penjelasan mengenai tata cara pembuatan tanaman hidroponik itu sendiri yang kita kemas dalam bentuk 2 kegiatan, yaitu yang pertama adalah open talk yang akan dilaksanakan secara offline pada hari Rabu 14 Juli 2021, dan yang selanjutnya ada video penanaman yang akan dilaksanakan secara online pada Kamis 15 Juli 2021. Terima kasih, selanjutnya bisa dilanjutkan. Selanjutnya, proker yang akan kami laksanakan untuk minggu kedua, insya Allah akan diadakan lomba azan tingkat SD bagi yang beragama Muslim, dan pelaksanaan ini akan kami adakan offline atau online tergantung situasi mendatang. Nah, apabila dilaksanakan offline, maka kami akan menyebar brosur kepada orang tua yang ada di sekitar kampung tersebut serta guru ngaji untuk menyebarluaskan info ini. Kuota ini terbatas hanya untuk 15 orang anak. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri diwajibkan untuk anak-anak memakai pakaian muslim yang rapi, berpeci, dan menjaga tetap protokol kesehatan, memakai masker, jangan lupa. Selanjutnya akan dilanjutkan Via, teman saya, Kaji Agama juga. Untuk sistem yang online, nantinya video akan diupload ke Google Drive. Kemudian ketentuan lainnya, para peserta harus menggunakan pakaian muslim yang sopan dan rapi, dan maksimal peserta adalah 15 orang. Kemudian keputusan juri tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian juara yang diambil adalah juara 1, juara 2, dan juara 3. Untuk publikasinya nantinya akan melalui brosur serta penyampaian langsung. Nantinya juga dapat menghubungi nomor yang tertera, ada Bila dan juga Via. Kemudian nantinya para peserta atau masyarakat akan mendapatkan modul yang berisi tentang lomba azan agama ini. Untuk semua modul berisikan proker-proker kita yang akan kami laksanakan pada minggu pertama dan minggu kedua KKN. Baik, demikian program kerja dari Divisi Edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari Divisi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan memaparkan program kerja kami yang akan dilaksanakan di Kelurahan Tanah Kali Kendiding, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Sebelum kami mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari Divisi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Naufal Azharin dari jurusan Akuntansi. Yang kedua ada Syahres Ramadan dari jurusan Ilmu Hukum. Yang ketiga ada Niki Gervinda Putri dari jurusan Akuntansi. Yang keempat ada Sofi Anita dari jurusan Agribisnis. Dan yang terakhir ada Sufi Marwa dari jurusan Agroteknologi. Divisi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memiliki program kerja yang akan berfokus pada UMKM dengan memberikan suatu inovasi dan edukasi guna memberikan hasil yang akan lebih berkembang dari sebelumnya, serta melakukan pengembangan terhadap potensi wisata agar dapat terkelola dengan lebih baik. Sosialisasi ekonomi kreatif. Program kerja ini bertujuan untuk memberikan edukasi serta pengenalan ekonomi kreatif maupun inovasi produk yang berprinsip ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama. Program kerja ini juga menargetkan masyarakat agar mereka paham dan mengerti bagaimana cara membangun sebuah ekonomi kreatif di masa pandemi. Ekonomi kreatif ditujukan kepada siapapun yang mengedepankan kreativitas, pengetahuan, serta ide cemerlang seseorang untuk memajukan roda perekonomian masyarakat.
Kami mengharapkan masyarakat akan mampu membentuk dan menjual berbagai macam produk dengan tepat dan menggunakan teknologi pendukung untuk membantu menstabilkan perekonomian. Untuk sosialisasi lebih lanjut akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli. Divisi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata ini juga mempunyai program kerja sesuai dengan tugasnya, yaitu mengenalkan wisata daerah ke dunia digital. Ruang digital memang tempat terbaik untuk mengenalkan berbagai tempat wisata di daerah Indonesia. Apalagi mengenalkan wisata daerah ke dunia digital juga lebih efektif menyasar wisatawan secara masif di era industri 4.0 yang mengandalkan sumber informasi wisata dari media sosial. Dokumentasi tempat wisata ini juga dapat menjadi edukasi baru bagi semua kalangan mengenai nilai penting tempat-tempat tersebut. Sebagai gambaran juga bagi masyarakat Indonesia yang belum pernah berwisata ke sana, dengan memanfaatkan website, media sosial, dan berbagai aplikasi lainnya ini digunakan untuk disebarluaskan di dunia digital, yang mana dapat membantu pariwisata dan perekonomian daerah-daerah tersebut. Selanjutnya, program kerja yang ketiga yang telah disusun oleh Divisi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata yaitu memperkuat UMKM di daerah setempat dengan cara mengedukasi warga mengenai bagaimana cara atau strategi agar UMKM bisa survive atau bertahan di masa pandemi. Adapun pokok pembahasannya nanti meliputi: pertama, dampak pandemi COVID-19 bagi keberlangsungan UMKM. Kedua, peran UMKM yang sangat penting bagi ekonomi di daerah setempat serta perekonomian di Indonesia. Yang ketiga, mengenai strategi penguatan UMKM di masa pandemi. Terus yang keempat, mengenai strategi yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penguatan UMKM di masa pandemi. Terus yang terakhir, ada pengenalan mengenai pemasaran digital di masa pandemi. Sekian pemaparan mengenai program kerja yang telah disusun oleh Divisi Ekonomi Kreatif dan Pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Divisi TTG dari KKN kelompok 39 UPN Veteran Jawa Timur. Di sini kami akan menjelaskan proker-proker apa saja yang akan kami lakukan pada KKN tahun ini. Next. Berikut adalah nama-nama dari anggota Divisi TTG. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Bagasadi Pramono dari jurusan Teknik Kimia. Yang kedua ada Nanda Olivia Putri dari jurusan Teknik Kimia. Yang ketiga ada Maulana Zakaria Rehan dari jurusan Agribisnis. Kemudian ada Zulfikri Asofi dari jurusan Teknik Kimia. Kemudian ada Alivia Putih dari jurusan Agribisnis. Yang keenam ada Muhammad Amar Aska dari jurusan Teknik Lingkungan. Next. Kemudian berikut adalah program kerja yang akan kami lakukan. Yang pertama yaitu ada pembuatan hand sanitizer, yang kedua ada pembuatan desinfektan, yang ketiga ada pembuatan budik damber, kemudian yang keempat yaitu ada pembuatan tempat cuci tangan injak. Next. Yang pertama pembuatan hand sanitizer. Hand sanitizer adalah pembersih tangan dalam cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen atau mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit pada tangan. Next. Untuk waktu pelaksanaannya dilakukan pada hari Rabu tanggal 1 Juli 2021 dengan tujuan untuk mensosialisasi masyarakat pentingnya menggunakan hand sanitizer serta cara pembuatan hand sanitizer yang aman digunakan sesuai standar WHO agar dapat diaplikasikan sendiri oleh masyarakat. Untuk mekanismenya yaitu sosialisasi dilaksanakan secara online atau daring sesuai dengan peraturan pemerintah. Oke, next.
Selanjutnya adalah pembuatan disinfektan. Disinfektan sendiri adalah sejenis zat kimia yang digunakan untuk membunuh atau mengurangi pertumbuhan mikroorganisme patogen atau parasit pada permukaan benda mati. Disinfektan tidak selalu bisa membunuh semua organisme, namun disinfektan cukup bisa menurunkan jumlahnya secara signifikan sehingga benda yang digunakan akan lebih aman dari bakteri atau virus. Next. Untuk waktu pelaksanaannya sendiri pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, tujuan kegiatan sendiri untuk mensosialisasi masyarakat tentang manfaat, cara penggunaan, serta cara pembuatan disinfektan secara sederhana sesuai standar WHO, agar dapat diaplikasikan sendiri oleh masyarakat. Untuk mekanisme kegiatan sendiri, sosialisasi dilakukan secara online atau daring sesuai dengan aturan pemerintah. Yang ketiga yaitu pembuatan budik damber. Budik damber adalah singkatan dari budidaya ikan dalam ember. Nah, teknik sendiri ini merupakan teknik pengembangan dari aquaponik, di mana ikan dan tanaman tumbuh dalam satu tempat. Solusi ini didapatkan untuk mengatasi masalah lahan dalam budidaya tanaman dan ikan. Budik damber ini cocok untuk wilayah perkotaan di mana lahan perkarangan pun sudah semakin sempit. Kualitas dan kuantitas airnya juga sudah semakin berkurang. Budik damber bisa diterapkan untuk mengalami solusi pangan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian untuk pembuatan budik damber ini waktu pelaksanaannya pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 dengan tujuannya yaitu untuk mensosialisasikan masyarakat tentang cara pembuatan dan perawatan budik damber sebagai solusi pangan di masa pandemi COVID-19 saat ini. Kemudian di sini mekanisme kegiatannya itu sosialisasi dilakukan secara online atau daring sesuai dengan aturan pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan tempat cuci tangan injak. Untuk waktu pelaksanaannya pada hari Selasa 27 Juli 2021. Untuk tujuan kegiatannya yaitu untuk menambah fasilitas tempat cuci tangan dengan konsep injak di lokasi tersebut agar pada saat menyalakan kran tidak berkontak langsung dengan tangan dan tangan menjadi lebih bersih. Untuk mekanisme kegiatannya yaitu dilaksanakan secara online dan offline di lokasi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Tempat cuci tangan tersebut akan diletakkan di tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat setempat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Pemberdayaan dan Kewirausahaan dari KKN 2021 kelompok 39 UPN Veteran Jawa Timur, Kelurahan Tanah Kali Kedinding akan menjelaskan tentang proker kami atau program kerja kami secara garis besarnya. Nah, saya akan menjelaskan mengenai pengertian daripada pemberdayaan dan kewirausahaan. Divisi Pemberdayaan dan Kewirausahaan adalah divisi yang bertugas sebagai penopang masyarakat dalam hal pemberdayaan dan wirausaha. Divisi Pemberdayaan dan Kewirausahaan memiliki program kerja yang menargetkan pemberdayaan tiap penduduk yang ada pada Kelurahan Kali Kedinding, sehingga menambah wawasan baru atau potensi kewirausahaannya lebih berkembang. Adapun program kerja atau proker yang akan kami kerjakan, yaitu yang pertama, pembuatan jamu bubuk serta pemanfaatan binahong dalam jamu tersebut. Yang kedua, aquaponik dan budidaya lele. Yang ketiga, pembuatan hand sanitizer. Yang pertama, aquaponik dan budidaya lele. Membahas edukasi tentang apa itu hidroponik, keuntungan aquaponik, dan cara membudidayakan lele, sehingga masyarakat memiliki ide usaha yang baru yang dapat dilakukan secara bersama. Waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Juli 2021 secara online dan hari Jumat 23 Juli 2021. Dan yang kedua, jamu bubuk dan pemanfaatan binahong. Memperkenalkan cara membuat jamu bentuk bubuk sehingga dapat dijual, memiliki waktu simpan yang lebih lama, dan pembahasan tentang binahong, batas konsumsi, manfaat, dan efek sampingnya yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 21 Juli 2021.
Kemudian ada pembuatan hand sanitizer, membahas tentang bagaimana cara membuat hand sanitizer, serta peluang usaha alat-alat kebersihan seperti desinfektan dan hand sanitizer di masa pandemi. Akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021. Kemudian pemaparan dari program kerja divisi pemberdayaan dan kewirausahaan kelompok 39. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kuliah kerja nyata 39 UPN Veteran Jawa Timur tahun 2021. Di sini kami dari divisi Medfo atau Media Informasi dan Publikasi. Di sini kita akan memaparkan proker yang telah kita susun selama masa survei di 1 minggu ini. Dari hasil survei di 1 minggu ini, kita mendapatkan hasil potensi desa yang akan dijelaskan oleh Mas Rey. Mas Rey. Ya, jadi potensi dari desa ini Kampung Siahong, yaitu terletak di RT 8 RW 9 Tanah Merah Tarakel di Tanah Kali Kedinding. Jadi di potensi dari desa ini tuh ada UMKM kelolaan warga, yaitu Swegele, ada kegiatan budidaya yaitu hidroponik, aquaponik, budidaya makro, ternak lele. Ini kelola warga bersama ini ada juga ini kayak minuman gitu. Ya, ada Sinom sama Teh Rosella. Ya, ini publikasi kegiatan kita, di mana nanti kita mempublikasi kegiatan-kegiatan yang kami lakukan ke kanal-kanal di 4 platform ini. Ada Facebook KKN Tanah Kali Kedinding, terus ada YouTube-nya KKN 39 UPN VJT 2021, ada Instagram-nya juga @KKN39 UPN VJT, dan juga ada di Twitter KKN 39 UPN VJT 2021. Untuk selanjutnya ada pembuatan desain flyer edukasi COVID-19. Di sini bannernya berisi tentang penyuluhan tentang COVID, dan ada 4 banner yang nantinya akan dipasang di beberapa gang di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Surabaya, dan juga ada poster. Di sini posternya akan ditempel di tempat-tempat umum yang ada di daerah sekitar situ. Untuk branding UMKM-nya Swegele, Sinom, dan Teh Rosella. Untuk perbaikan kemasan dan label, jadi nanti kita upgrade packaging atau ganti botol yang lebih unik. Untuk pencarian media promosi yang tepat, kita menyasar ke arah GoFood ataupun GrabFood. Dan yang terakhir yaitu ada pembuatan blog kampung, jadi semacam profilnya dari pengenalan Kampung Siahong ini, bagaimana sejarah singkatnya, kemudian visi misi Kampung Siahong itu, terus bagaimana Kampung Ahong itu terbentuk, kemudian nanti juga ada di situ dipublis artikel kegiatan dan kemudian budidaya kampung yang selama ini dilakukan itu apa saja. Dan yang terakhir juga ada galeri untuk foto-foto dan video kegiatan dari Kampung Siahong tersebut. Oke, dari itu semua adalah proker yang telah kami susun. Semoga proker yang kita jalankan selama 2 minggu besok di masa implementasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Tentunya juga dapat membantu warga RW 9 Tanah Merah Utara, Kelurahan Tanah Kali Kedinding. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.